layar belum bisa, Pak. Oke, sebentar ya Pak. Ya, shalom teman-teman semua. Selamat malam. Bu Joyce, Ko Anto, Bu Ongkyo Kim. Ya, halo, Pak. Shalom Pak Ya, Trucel. shalom Pak Endro. Halo. Bu Miliawati, Ibu Sinta. Praise God. Ya, apa kabar semuanya malam ini? Baik. Ya. Luar Luar biasa ya. biasa. Oke. Tuhan Yesus Tuhan yang baik dan sangat mengasihi kita semua. Amin ya. Oke. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mari kita siapkan hati kita. Kita akan beribadah malam ini dan kita sambut host kita yang luar biasa, Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo. Kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Kepada Ibu Joyce dipersilakan. Shalom. Ya, shalom. Terima kasih Bapak Pendeta John Sarbuna MA dari Kediri untuk kesempatan buat saya sebagai host. Sebelum mulai ibadah, saya akan menyampaikan petugas pelayanan pada malam hari ini. Apa kabar Bapak Ibu? Kita percaya, amin, bahwa Tuhan telah hadir pada malam hari ini merawat kita semua. Ada sesuatu yang dahsyat dan ajaib akan terjadi di ibadah malam hari ini. Berapa banyak Bapak Ibu yang percaya dan siap menerima pertolongan Tuhan? Ada kuasa, ada mujizat, ada kesembuhan. Amin. Yes. Saya percaya kita semua saat ini sudah menerima. Amin. Sudah menerima pertolongan Tuhan. Mari melambaikan tangan dan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Saya akan menyampaikan susunan acara agak kecil-kecil ya misalnya. Pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 19.00 WIB Indonesia, pukul 20 AM Hong Kong, pukul 14 PM Jerman Nederland. 1. Host Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo. Memuji menyembah Bapak Pendeta John Sarbuna MA dari Kediri. Doa propitik Bapak Hardi Dedi dari Surabaya. Pengumuman Bapak Hendro dari Sidoarjo. Doa berkat Bapak Pendeta John Sarbunan MA dari Kediri. Kita akan ibadah dimulai, mari kita tundukkan kepala. Haleluya, haleluya. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang selalu mengasihi dan menyertai kami setiap waktu pada malam ini. Kami mengucap syukur atas berkat dan pertolongan Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul kembali dalam keadaan sehat. Betapa besar kasih yang Tuhan beri, kami akan memuji, menyembah yang dapat kami beri. Biarlah dalam ibadah pada malam hari boleh berkenan di hadapan-Mu dan dapat menjadi terang. Berkati setiap pelayanan yang melayani pada ibadah ini boleh dapat berjalan dengan lancar mulai awal, pertengahan hingga akhirnya. Sertai dan bimbing kami terus Tuhan. Sertai kami semua juga yang hadir pada ibadah malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Ibadah akan mulai
yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta John Sarbunan MA dari Kediri. Kami percaya Tuhan Toto bongkos di dalam Ya, Yesus. ibadah ini, kalau ada kuasa-kuasa kegelapan yang akan mengganggu di ibadah ini, kami tengking, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Dalam nama Kristus. Yesus. Kami percaya Tuhan beri kekuatan Bapak Pendeta John Sarbunan umur Yesus. panjang. Amin. Terima kasih ya Bapak, pada malam hari sila kekal selama-lamanya. Selanjutnya, di ibadah pada malam hari ini, kami akan dipimpin oleh Bapak Pendeta John Sarbunan dari Kediri. Silakan Bapak Pendeta John Sarbunan dari Kediri. Ya, terima kasih Ibu Joyce Putirai, host kita yang luar biasa malam ini ya, yang sudah mulai memimpin ibadah kita di malam ini sebagai host kita yang luar biasa. Oh, haleluya. Ya, selamat datang teman-teman yang baru bergabung. Ibu Yeti dari Kediri sudah bersama kita ya. Dan malam ini kita akan siapkan hati untuk kita akan, ya Ibu Angel, Ibu Jaju, Pak Handi dari Bali sudah bersama kita ya. Oke, Bu Ong Jokim, Ko Anto sudah bersama kita. Baiklah, saudara-saudara. Shalom semuanya. Ya, shalom, luar biasa. Ko Handi di Bali sehat ya? Sehat Pak John, terima Oke, kasih. amin, mantap sekali. Baiklah Bapak Ibu, mari kita akan siapkan hati kita untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Doakan supaya malam ini semua dapat berjalan lancar ya. Dan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Oke, mari Bapak Ibu kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus ya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan nanti Bapak Ibu kalau ada yang mau bersaksi, ada kesaksian, kami buka ya. Untuk Bapak Ibu yang mau mengisi kesaksian, kami persilakan menyaksikan tentang kebaikan Tuhan tentunya ya. Apa yang kau alami sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini. Oke, nanti doa untuk sebelum firman akan dinaikkan ya oleh Ibu Jajuk Eliwati Koswandi. Haleluya. Praise the Lord. Oke, Bapak Ibu kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus bersama-sama. Haleluya. Kita berdoa supaya semuanya lancar malam ini. Tidak ada gangguan ya. Haleluya. Sebab Tuhan kita, Dia yang layak kita sembah, yang layak kita tinggikan selama-lamanya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dan sangat baik dalam kehidupan anak-anak-Mu. Haleluya, haleluya. Praise the Lord. Oke, kita akan naikkan pujian bagi Tuhan kita Yesus Kristus di malam ini. Haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik. Ya, Bu Jajuk, puji Tuhan. Sehat-sehat Bu Jajuk di sana semuanya, Bu Jajuk. Amin, Pak John. Amin. Amin ya. Oke, sehat selalu. Ya, Amin. kita doakan sahabat kita Ibu Rosalin, Pak Bruri, supaya Tuhan pulihkan kesehatan mereka ya. Mereka saat ini sudah berada di Surabaya dan memang ini kondisi kesehatan ya agak sedikit terganggu. Tapi saya percaya mujizat masih ada bagi orang percaya. Bilang amin ya. Oke, mari Bapak Ibu kita akan naikkan pujian ini. Kalau Bapak Ibu bisa dengar suara saya atau suara musik, bisa langsung ini ya. Kasih tahu supaya benar-benar saya bisa tahu kalau ini ada suara musik. Oke. Haleluya, praise the Lord. Haleluya. Oke. Bisa dengar suaranya musik Bapak Ibu? Anda bisa dengar musiknya? Dengar, Ya, dengar. dengar. Oke, terima kasih teman-teman. Oke.
Mari kita naikkan pujian ini bahwa sungguh mujizat masih ada bagi setiap orang percaya. Kita katakan sama-sama, Tuhan Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Dengan sirap hati katakan sekali lagi, Tuhan Engkau ajaib. Tuhan Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang kusaksikan perbuatan tanganmu, Tuhan Engkau ajaib bagiku. Mari yang percaya angkat dua tangan katakan sama-sama, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Siapa yang sakit malam ini katakan iman. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Kami percaya Tuhan, mujizat masih ada bagi orang-orang yang menaruh harapan pada Tuhan. Mujizat pasti terjadi. Oh Tuhan Engkau ajaib bagiku. Dengan iman katakan sama-sama, tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang kusaksikan perbuatan tanganmu, Tuhan Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Dengan iman katakan sama-sama, sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Kami datang bawa hidup kami kepadamu ya Tuhan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu sekalian, angkat hatimu, angkat kedua tanganmu, kamu katakan sama-sama, sungguh ku percaya ada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Supaya sakit malam dikatakan, sembuhkan sakitku, mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Haleluya, haleluya Yesus. Mujizat-Mu Tuhan sedang terjadi, dicurahkan di hidupku Tuhan. Terima kasih Yesus. All glory to God, segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus ya. Bapak Ibu sekalian, saya ingat lagu ini ketika kami datang mendoakan adik dari Ibu Jajuk ya, Eliwati Koswandi, yang pada waktu itu dalam keadaan sudah kritis ya. Karena pada waktu itu benar-benar dia sakit itu ada komplikasi. Ada jantung, ginjal, liver, ya, diabetes, apalagi sudah ada 5. Dan dalam keadaan sudah tidak lagi berdaya, saudara,
kami naikkan pujian ini bagi Tuhan dan doakan dia, meskipun pada waktu kami datang istrinya yang non-Kristen, dia menolak kehadiran kami, tapi kami tetap percaya bahwa Tuhan beri kami kesempatan untuk mendoakan suaminya, adik dari Ibu Jajub, dan ternyata Bapak Ibu sekalian, Tuhan bekerja, Tuhan menjamah, meskipun di rumah sakit Kediri sudah menolak dia, dan akhirnya mereka bawa ke Surabaya. Di RKZ, dokter sudah menyatakan bahwa sudah tidak ada lagi orangnya. Tapi ketika dibawa ke rumah sakit RKZ, di rumah sakit Karamenjangan, disitulah kuasa Tuhan terjadi dan dia bisa mengalami keajaiban Tuhan, ya. Dan mujizat terjadi, saudaraku. Nah, sejak itulah awal kami mulai berjumpa dengan keluarga Ibu Jajub, Ibu Nini, keluarga besar Kuswandia. Sampai hari ini Bapak Ibu, ya, percaya bahwa mujizat masih ada. Haleluya, saudaraku. Dan memang saya percaya bahwa sampai hari ini Tuhan masih melakukan mujizat bagi semua kita yang percaya. Bilang amin. Haleluya. Oke, kita akan naikkan satu pujian lagi bagi Tuhan Yesus, ya, sebelum kita akan mendengar firman Tuhan di malam ini. Yang percaya mujizat terjadi, katakan amin, ya. Yang siap menerima mujizat terjadi, bilang saya siap. Haleluya, amin. Oke, kita akan naikkan satu pujian lagi sebelum kita akan mendengar firman Tuhan di malam hari ini. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Engkau sungguh baik, ya Tuhan, Engkau sungguh luar biasa. Dan kami hidup hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Yesus, haleluya. Kita akan naikkan pujian ini bersama-sama, ya, bagi Tuhan Yesus. Seluruh hidup kami bawa kepada Tuhan. Engkau yang telah menebus kami, ya Tuhan, dan kami adalah menjadi milik-Mu. Mari saudara, kita bawa hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Mari itu bagi Tuhan, kita katakan sama-sama. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari yang mengasihi Tuhan, kita katakan sama-sama. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup
mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Mari yang mengasihi Tuhan, angkat suaramu, kita berkata bersama-sama. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ini doa kami. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Praise God. Ya, kepada sahabat kita terkasih Ibu Jajuk Eliwati Goswandi akan berdoa ya sebelum kita mendengar firman Tuhan malam ini. Ya, shalom, selamat malam semuanya. Amin. Mari kita sama-sama naikkan doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kami ada saat ini hanya oleh kasih dan kemurahan Bapak. Tuhan, urapi kami Tuhan. Urapi juga hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya firman-Mu ya dan amin. Mujizat-Mu terjadi pada malam ini Tuhan. Tuhan, tolong kami semua yang mendengarkan Tuhan. Sucikan hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu boleh menjadi tuntunan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sekali lagi percaya mujizat-Mu saat ini ada Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Sucikan hati, pikiran kami, supaya kami boleh dengar-dengaran akan firman-Mu dan mujizat-Mu nyata pada saat ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Jajuk Eliwati Goswandi dari Surabaya. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Untuk doa sebelum firman disampaikan di malam hari ini. Haleluya. Oke, praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dalam sorotan tema kita malam ini adalah kemuliaan Allah dalam keadilan. Katakan keadilan ya. Oke, Tuhan itu adil ya. Manusia kadang-kadang tidak adil, saudaraku. Tapi Tuhan itu adil ya. Meskipun di pengadilan, saudaraku ya, itu juga kadang-kadang tidak ada keadilan ya. Yang hitam bisa jadi putih, putih bisa jadi hitam, tergantung wani piro, berani bayar berapa, saudaraku. Tapi Tuhan hakim yang adil tidak bisa disogok, ya tidak bisa, saudaraku, dikendalikan dengan uang berapapun. Tuhan tidak akan, saudaraku, terpengaruh dengan uang berapapun, karena Tuhan itu adil. Ya, nanti kita akan bahas hal ini. Dan nats Alkitab kita malam ini terambil dari Galatia pasal 6 ayat yang ke-7. Dan kepada sahabat kita terkasih Bapak Frans Angki Kuara Emerin, apakah ada di sana? Ada Pak John. Oke, mantap sekali. Ya, silakan Pak Frans Angki dapat memperdengarkan ayat-ayat firman malam hari ini buat kita semuanya.
Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Shalom. Ya, Selamat shalom. malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tema kemuliaan Allah dalam keadilannya. Nas Alkitab Galatia 6 ayat 7 yang menyatakan jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang dituainya. Amin. Amin. Sebuah peringatan Tuhan bagi kita sekalian sebagai umat percaya, umat Tuhan. Tuhan katakan, jangan sesat. Amin. Tuhan katakan jangan sesat. Kenapa? Karena ada orang yang benar-benar mulai tersesat, saudaraku ya. Bahkan ada orang yang mulai membawa ajaran-ajaran yang sesat dan menyesatkan umat Tuhan. Maka itu Bapak-Ibu sekalian, umat itu gampang disesatkan. Tapi kalau murid Tuhan tidak gampang disesatkan. Kenapa? Beda antara umat dan murid apa? Kalau murid dia belajar, dia makin paham, makin ngerti, makin tahu ya. Saudara, dia makin bertumbuh, makin kuat imannya. Dia tidak mudah dipengaruhi, tidak mudah dibawa ke sana, dibawa ke situ, tidak mudah dipengaruhi, dia ombang-ambingkan tidak mudah. Tapi kalau jemaat itu mudah dipengaruhi. Dia ada ke sana, yuk ke sana, ke situ, yuk ke situ. Jadi mudah diombang-ambingkan, saudaraku. Maka itu malam ini Tuhan ingin saudara sekalian, kita semua ini belajar sebagai murid Tuhan ya. Murid itu tugas dia adalah belajar ya, saudaraku. Belajar mendengar, belajar melihat, belajar memikirkan, belajar merasakan, belajar berbicara. Jadi semua murid ini belajar. Saya juga sampai hari ini pun masih belajar ya sebagai murid Tuhan. Nah, murid yang belajar dia akan paham, dia akan ngerti, dia akan tahu, dia akan makin hari makin makin diperluas wawasannya, understanding dia ya, makin dibukakan Tuhan, pengertian-pengertian dia akan dapatkan banyak sekali. Karena apa? Dia suka belajar ya. Dan seorang yang suka belajar itu adalah ciri seorang pemimpin ya. The leader is a reader. Seorang pemimpin adalah seorang pembaca. Sebaliknya, the reader is a leader. Seorang pembaca adalah seorang pemimpin. Jadi kita semua ini perlu belajar belajar untuk mengupgrade diri kita ya. Belajar untuk meningkatkan kualitas diri kita, saudaraku. Jadi belajar ini gak boleh berhenti terus. Sampai kapan? Sampai Tuhan datang, saudaraku ya. Nah, buku hebat yang kita pelajari, buku yang paling terlaris di dunia, melebihi buku yang terkenal manapun, penulis yang populer manapun, buku yang paling terlaris di dunia, yaitu Alkitab, saudaraku ya. Kitab suci, kitabnya Tuhan ini, saudaraku. Dan kita semua murid Tuhan, kita belajar akan kitab ini, saudaraku ya. Saudara, dan kita akan memiliki understanding yang benar. Kemarin kita sudah bahas tentang orang bodoh. Orang bodoh itu orang yang bukan berarti dia nggak bisa baca tulisan, nggak bisa tulis huruf, dia nggak bisa buat penjumlahan, pengurangan kali-kali, bukan itu, saudaraku. Orang bodoh itu adalah orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan ya. Meskipun dia dilihat secara nalar, secara IQ, secara logika, dia orang pintar, pandai. Tapi kalau dia tidak mempelajari kitab suci, saudaraku ya, itu membuat dia pengertiannya dangkal. Makanya orang-orang pintar yang tidak mempelajari kitab suci, mereka tidak percaya adanya mukjizat ya. Satu contoh, 5 tambah 2, mereka bilang 7 ya. Secara logika akal manusia, ya kelihatannya betul, tapi nggak benar, saudaraku. Kelihatannya betul, tapi tidak benar. Mereka bilang 5 tambah 2, 7. Itu secara hitungan manusia, akal manusia manapun pasti mengatakan 7. Tapi matematikanya Allah, 5 tambah 2 bukan 7. 5 tambah 2 itu bisa jadi 5.000, bisa hasilnya 10.000, bisa jadi 15.000 ya. Artinya Tuhan membuat mujizat dengan 5 roti, 2 ekor ikan. Itu semua mereka makan sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Wow, luar biasa. Nah, mari kita lihat tentang kemuliaan Allah dalam keadilannya ya. Alkitab berkata dalam ayat ini, Galatia 6 ayat 7 ini, Galatia 6 ini ayat 7 ditulis oleh Rasul Paulus, dan Paulus menulis suratnya ketika dia ada di dalam penjara Filipi. Dia tulis kepada jemaat Tuhan yang ada di Galatia. Dia berkata dalam ayat ini, jangan sesat. Ada sebuah larangan, sebuah teguran supaya umat Tuhan, saudara saya, jangan sampai kita sesat dan disesatkan oleh orang-orang yang sengaja menyesatkan kita, saudaraku. Karena itu kita perlu hati-hati sekali ya. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Nah, orang yang sesat itu dia mencoba untuk mempermainkan diri Allah.
Tapi Allah tidak bisa dipermainkan. Allah itu berpegang pada kebenaran, ya. Kebenaran itu emas walaupun ditaruh dalam pasir, dalam serbuk, dalam air, dalam pasir, dalam apapun dia tetap emas. Jadi tidak berubah, saudaraku. Kebenaran seperti itu, ya. Saudara, karena apa yang ditabur orang, perhatikan baik, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Orang menabur jagung pasti tumbuh jagung. Dia akan menuai jagung. Orang menanam padi, dia pasti menuai padi. Orang menanam mangga, dia pasti menuai mangga, saudaraku, ya. Jadi apa yang ditabur orang itu juga yang dituainya. Itu yang disebut dengan keadilan, ya. Saudara, orang menabur mangga pasti tumbuh mangga. Itu adil, saudaraku. Orang menabur apa, saudaraku, ya? Jagung tumbuh jagung, itu adil. Orang menabur kebaikan tumbuh kebaikan, dia tuai, itu adil, saudaraku. Nah, sama juga dengan orang belajar dengan tekun, dan ketika dia mulai mengerti, memahami, dia mulai memiliki pengertian yang dalam, dan dia naik ke level yang lebih tinggi lagi, itu namanya keadilan, ya, saudaraku. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang melakukan apapun dan membuat dia menjadi orang yang sukses, dia menjadi orang yang diberkati, itu keadilan Tuhan, saudaraku, ya. Sebaliknya kalau orang tidak belajar, saudaraku, ya, orang tidak mengerti, tidak paham, tidak tahu, itu juga keadilan Tuhan, ya. Amin, saudaraku, ya. Jadi saudara, selama langit dan bumi ini ada, selama matahari masih ada, hukum tabur menuai itu masih ada, saudaraku. Orang menabur banyak, dia menuai banyak, ya. Orang menabur sedikit, dia menuai sedikit. Itu keadilan. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak menabur? Orang yang tidak menabur alias menabur angin, dia tidak akan mendapatkan apa-apa, ya. Itu keadilan Tuhan. Saudara-saudara terkasih Tuhan, seorang olahragawan juga begitu. Ketika dia berlatih, saudaraku, dia berolahraga dengan baik, dia melatih tubuhnya, saudaraku. Dan ketika dia naik di atas pertandingan, saudaraku, menghadapi lawan, otot-otot dia sudah terlatih dan sudah bisa dipastikan dia menang. Kenapa? Karena dia telah melatih tubuhnya, saudaraku. Demikian juga dengan seorang prajurit, dia juga latihan dengan disiplin, saudaraku. Dan ketika dia bisa masuk dalam medan pertempuran, dia menggunakan senjata dengan baik dan dia bisa memenangkan pertempuran, itulah keadilan. Artinya Bapak Ibu sekalian, tidak ada perjuangan pengorbanan saudara itu sia-sia di hadapan Tuhan, ya. Alkitab berkata orang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai sambil pulang membawa berkas-berkasnya. Itu keadilan. Saudara-saudara, orang yang suka berdoa dan ketika Tuhan mendengar doanya, Tuhan menjawab doanya, dan Tuhan memberi dia pertolongan karena dia berdoa, itu namanya keadilan. Amin, ya. Banyak doa, banyak berkat, sedikit doa, sedikit berkat, tidak berdoa, tidak ada berkat. Amin, saudara, ya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu adil, dia tidak bisa dipermainkan, saudara-saudaraku, ya. Saudara-saudara terkasih Tuhan, orang yang setia, yang taat pada firman, dan ketika dia mulai diberkati, mengalami pertolongan Tuhan, itu keadilan, saudaraku. Orang yang dulunya menderita, susah, saudaraku, dulunya miskin, melarat, dia tetap tekun mencari Tuhan, dan ketika Tuhan ingat akan penderitaan dia, dan Tuhan pulihkan keadaan dia, dan dia diberkati, itu namanya keadilan. Katakan amin, ya. Saudara-saudara, sebaliknya orang yang hidupnya foya-foya, hidupnya sudah glamor, dia tidak memperdulikan Allah, saudaraku, yang namanya ibadah, nanti save, aku masih repot dan segala macam. Dan ketika sudah datang waktunya di mana dia mengalami berbagai macam gejolak, sehingga akhirnya dia goncang dan hancur hidupnya, saudaraku. Nah, itu juga yang namanya keadilan, ya, saudaraku. Karena apa, Bapak Ibu sekalian? Dia tidak tahu bagaimana cara menggunakan semua yang Tuhan berikan kepada dia. Saudara, karena itu kita perlu memahami di sini, ya. Kemuliaan Allah dalam keadilan. Pertanyaannya, apakah benar ada kemuliaan Allah dalam keadilan? Jawabannya ada, ya. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak adil? Orang-orang yang tidak adil, saudara, apakah ada kemuliaan Allah di dalamnya? Jawabannya tidak ada. Oke, sampai di sini paham Bapak Ibu, ya? Mari kita lihat next. Haleluya. Oke, perhatikan baik ini Bapak Ibu. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam
keadilannya. Keadilan siapa? Keadilan Tuhan, ya. Bagi semua orang, amin. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang dituainya, saudaraku. Kau buat baik, engkau tuai baik. Engkau buat jahat, engkau tuai jahat. Itu juga keadilan, saudaraku. Ya. Kalau engkau suka mendoakan orang lain, dan engkau juga akan didoakan oleh orang. Amin, saudaraku. Engkau suka, saudaraku, memuji, menyembah Tuhan. Dan Tuhan bertata atas pujian, sehingga kuasa Tuhan terjadi atas hidupmu. Itu yang disebut keadilan Tuhan. Amin, ya. Haleluya. Engkau bisa mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Nah, Tuhan juga mengampuni engkau yang bersalah kepada Tuhan dan bersalah kepada orang lain. Itu namanya keadilan. Kalau engkau tidak mengampuni orang yang bersalah kepadamu, engkau menyimpan kepahitan, kedendaman, sakit hati, engkau menyimpan kepahitan, saudaraku, maka akan muncul penyakit-penyakit yang mematikan. Ya, di antaranya kanker, tumor, dan segala macam hal yang mulai membuat dirimu dalam keadaan tersiksa. Nah, itu yang namanya sebagai keadilan Tuhan, ya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, malam hari ini Tuhan ingin, saudaraku, semua kita perlu menjaga hati kita baik-baik. Katakan amin, ya. Dan ini dapat kita pelajari tentang kemuliaan Allah dalam keadilannya. Terdapat dalam Roma pasal 10 ayat yang Roma 2 ayat 10 sampai dengan 12. Dari ayat-ayat ini akan sangat menggembirakan hati kita, saudaraku. Kenapa? Karena kita akan menemukan ada 3 kebenaran, ya. 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Mengerti apa, saudaraku? Dia mengerti kemuliaan Allah dalam keadilannya, ya. Saudara, mari kita lihat siapakah dia. Yang pertama, dia adalah orang percaya yang memiliki 3K. Dia orang percaya yang memiliki 3K. Apa itu 3K? K yang pertama, bernama kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera diperoleh semua orang. Semua orang yang apa, saku? Baik, ini keadilan Tuhan. Jadi orang-orang yang berbuat baik itu lihat ayatnya, ya. Roma 2 ayat 10. Roma 2 ayat 10. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Amin. Amin. Amin, ya. Perhatikan itu, saudaraku. Siapa yang mendapatkan kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera? Siapa, saudaraku? Semua orang yang bagaimana? Orang yang berbuat baik. Lalu bagaimana dengan orang yang berbuat jahat? Apakah ada kemuliaan? Apakah ada kehormatan? Apakah ada damai sejahtera? Jawabannya tidak ada. Itu akan pergi, akan meninggalkan dia. Karena saya percaya kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera ini adalah sesuatu karakteristik ilahi yang tinggal di dalam diri orang-orang yang berbuat baik. Katakan amin, ya. Dikatakan pertama-tama orang Yahudi. Siapa orang Yahudi? Orang yang percaya kepada Tuhan. Siapa orang Yahudi? Orang yang beribadah kepada Tuhan. Siapa orang Yahudi? Orang yang memegang kitab suci. Saudaraku, ya, itu orang Yahudi. Siapa orang Yahudi? Orang yang menerima janji-janji Tuhan dalam hidupnya. Nah, ini Bapak Ibu, orang Yahudi, ya. Dan juga cuma orang Yahudi, tapi juga orang non-Yahudi. Siapa dia? Yaitu orang Yunani. Orang Yunani ini mereka lebih condong kepada memakai akal mereka. Mereka lebih memakai logika mereka, saudaraku, ya. Mereka lebih memakai segala kemampuan mereka, saudaraku. Mereka pintarnya luar biasa, saudaraku. Dan kalaupun mereka berbuat baik, maka kemuliaan, kehormatan, damai sejahtera juga diberikan kepada mereka, ya. Saudara, lalu bagaimana dengan orang-orang yang menamakan diri Kristen, beribadah tapi suka berbuat jahat? Apakah ada kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera? Tidak akan ada pada orang itu. Ya, itu namanya keadilan Tuhan. Amin, saudara. Mari kita lihat yang kedua. K yang kedua, saudaraku. Siapakah orang yang memiliki, yang mengerti kemuliaan Allah dalam yang kita bicarakan malam ini, ya? Kehendaknya. Dia punya K yang kedua, yaitu apa? K yang kedua itu kebaikan. Kebaikan akan dapat balasan dari Allah. Sebab Allah tidak memandang bulu dan sebaliknya, ya. Allah tidak pandang bulu, saudaraku. Yang salah tetap salah, yang benar tetap benar, ya. Kamu orang kaya, orang miskin, yang salah tetap salah. Tidak akan pernah pandang bulu. Ya, kita lihat ayatnya, ya, singkat sekali ayat ini. Roma 2 ayat 11.
Roma 2 ayat 11, sebab Allah tidak memandang bulu. Amin. Yang memandang bulu siapa? Manusia. Oh, ini anak pejabat. Oh, ini jangan dihukum. Oh, ini anak orang di bawah, ini dihukum saja, saudaraku. Kalau di pengadilan Allah, Allah tidak pandang bulu, saudaraku. Jadi hari ini kita belajar, saudaraku, ya, kemuliaan Allah dalam kehendaknya. Apa kehendak Tuhan? Yaitu kebaikan, ya. Kebaikan akan mendapat balasan dari Allah. Amin, saudaraku. Jadi orang yang melakukan kebaikan akan mendapat balasan dari Allah. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak melakukan kebaikan alias kejahatan? Apakah mendapat balasan? Dapat juga, saudaraku. Orang yang melakukan kebaikan mendapat balasan dari Allah, dia mendapatkan kebaikan. Sebaliknya orang yang melakukan kejahatan akan juga mendapat balasan dari Allah, yaitu apa? Hukuman-hukuman yang diberikan kepada dia. Ya, Allah tidak pandang bulu, saudaraku. Nah, ini K yang kedua. Mari kita lihat K yang ketiga. Siapakah orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam keadilannya? Mari kita lihat ya. Haleluya. Yang ketiga yaitu Tuhan ingin, saudaraku, kita miliki K yang ketiga, itu kendalikan. Kendalikan siapa, saudaraku? Kendalikan semua orang yang berdosa, ya. Semua orang yang berdosa ini tanpa hukum Taurat akan binasa juga tanpa hukum Taurat. Artinya mereka tidak punya firman di dalam hidupnya. Jadi mereka ini berdosa karena mereka tidak tahu firman bilang apa, mereka tidak ngerti, ya. Tidak ada yang bisa menuntun mereka, tidak ada yang bisa membimbing mereka. Dan ini orang-orang seperti ini kita perlu kendalikan. Cara mengendalikan apa? Kita perlu mendoakan mereka, kita perlu punya belas kasihan pada mereka, kita perlu kasihi mereka, saudaraku. Di dalam doa, kita doakan. Dan kalau kita bisa berjumpa dengan mereka, kita bisa menasihati mereka. Ya, kita lihat ayatnya Roma 2 ayat 12. Roma 2 ayat 12, sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat Ya, mantap Pak Frans Angki. diulang lagi, Pak Yo. Ya, oke. Roma 2 ayat 12, sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Amin. Amin. Semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat, artinya mereka hidup tanpa firman. Lalu ada semua orang yang berdosa juga di bawah hukum Taurat, ya. Mereka-mereka yang juga berdosa, saudara, di dalam firman, mereka juga akan dihakimi, saudaraku. Jadi satu dihukum, satu dihakimi. Yang dihakimi siapa? Yang dihakimi ini orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, ya. Tapi orang-orang yang dihukum ini adalah orang-orang yang tanpa hukum Taurat, saudaraku. Jadi ini kita perlu mengendalikan. Jadi K yang ketiga bernama kendalikan, ya. Mengendalikan dia, apakah itu suami, apakah itu istri, apakah itu anak, apakah itu menantu, apakah itu mertua, apakah itu cucu, apakah itu kakak atau adik. Mengatakannya hukum Taurat tanpa firman, mereka akan dihukum. Dan juga bagi mereka yang hidup di bawah juga akan ini yang namanya keadilan Tuhan. Jadi Tuhan tidak akan pernah bisa dipermainkan, saudaraku. Amin. Mungkin hakim bisa dipermainkan dengan uang, ya. Jaksa bisa dipermainkan dengan uang, saudaraku. Ya, pejabat aparat bisa dipermainkan dengan uang. Saudara, uang bisa menutup mulut mereka, bisa kendalikan mereka. Tapi saudara, Tuhan tidak bisa, ya. Itulah keadilan Tuhan. Dia lihat setiap orang yang percaya hari ini, Tuhan sanggup memberi engkau pertolongan. Katakan amin. Mari kita lihat hasilnya apa, saudaraku. Ini dia hasil yang pertama, ya. Dari kemuliaan Allah di dalam keadilannya. Haleluya. Oke, perhatikan ini ya. Yang pertama, hasilnya bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia dimuliakan, dia dihormati, dan dia beroleh damai sejahtera. Wow, siapa nggak kepingin ini? Dimuliakan, dihormati, dan beroleh damai sejahtera. Semua kita tentu merindukan itu. Amin ya. Mari kita lihat Roma 2 ayat 10. Roma 2 ayat 10. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Tetapi
pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Amin. Amin, ya. Jadi lihat saudara, siapa yang saudara dimuliakan, dihormati dan beroleh damai sejahtera, yaitu orang-orang yang berbuat baik. Siapa mereka? Pertama-tama orang Yahudi, kemudian juga orang Yunani, ya. Amin. Mari kita lihat yang ketiga, hasil yang ketiga ini dia. Saudara-saudara, yang kedua ya, hasil yang kedua. Kita lihat bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia berbuat baik, dibalas baik. Sementara yang lain, dia adalah kebalikan, artinya dia berbuat jahat, dibalas yang jahat, ya. Jadi Allah tidak pandang bulu, saudaraku. Kita lihat ya, dalam Roma pasal 2 ayat 10. Roma pasal 2 ayat 10, sebab Allah tidak memandang bulu. Amin. Sebab Allah tidak memandang bulu, saudaraku, ya. Karena itu Bapak Ibu, orang yang berbuat baik akan dibalas baik, dan orang yang berbuat jahat kebalikannya akan dibalas jahat, ya. Jadi Allah tidak pandang bulu. Haleluya. Mari kita lihat yang ketiga, yang terakhir, dan nanti Ibu Yeti akan berdoa buat kita semua, ya. Kita perhatikan ini. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia hidup di bawah anugerah. Anugerah itu artinya kasih karunia, ya. Sebuah kesempatan Tuhan berikan. Sementara yang lain dia hidup di bawah di bawah hukum Taurat, kemudian dihakimi oleh hukum Taurat itu, ya. Mari kita lihat ayatnya dalam Roma 2 ayat yang ke-12. Sebab Roma 2 ayat 12, sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Amin. Amin. Jadi siapa yang dihakimi selaku orang-orang berdosa? Ya, siapa menghakimi mereka? Yaitu hukum Taurat, firman itu sendiri. Jadi firman itu akan menjadi hakim bagi setiap orang, saudaraku. Artinya orang-orang yang melanggar firman, firman itu akan berbicara kepada mereka, saudaraku, ya. Sehingga dia akhirnya sadar bahwa oh ya aku salah. Jadi ibarat kita ini bercermin, ya, di depan cermin kita lihat oh ini kita ini masih rambutnya masih acak-acakan nih, masih out-outan ini. Wah ini make up-nya belum betul ini, masih belepotan ini. Dibetulin dulu karena kita lihat di cermin dengan jelas. Jadi firman itu adalah cerminan hidup kita semua, ya. Kita bercermin dari firman Tuhan. Amin. Kita tahu kita punya kekurangan di mana, kelemahan di mana, kesalahan di mana. Nah, kita perbaiki itu cepat-cepat. Amin, saudara, ya. Supaya kita bisa dimuliakan, dihormati dan beroleh damai sejahtera. Haleluya. Tuhan berkati kita sekalian malam hari ini, dan Ibu Yeti akan berdoa untuk kita semua di malam ini. Terima kasih. Shalom. Ya, shalom. Terima kasih Bapak Ibu semua yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita berdoa. Di malam hari ini kami bersyukur, ucap terima kasih ya Tuhan, bahwa kami dapat bertemu kembali di malam hari ini dalam persekutuan doa di ibadah gereja CLCC. Tuhan, ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan. Pada malam hari ini kami dapat berkumpul ke atas gerakan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Tanpa gerakan-Mu ya Tuhan, kami tidak akan bisa bertemu bersama Bapak Ibu semuanya di sini. Tuhan, terima kasih atas firman-firman-Mu yang telah kami terima di malam hari ini ya Tuhan. Dan kami juga mohon Tuhan berkatilah kami semua, sehingga kami pada malam hari ini dapat mengikuti dari awal hingga akhir dalam keadaan sehat walafiat. Tuhan, berkatilah kami semua Tuhan. Dalam nama Tuhan kami ucap syukur, terima kasih. Terima kasih Tuhan, doa kami ini semua kami serahkan untuk Tuhan kami, Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Angel untuk doa yang sangat indah. Wow. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah. Oh Bu Yeti. Tuhan berkati Bu Yeti ya. Oke. Pak John jangan lupa Pak John. Ya. Oke, Bu Yeti ya. Salah ucap ya. Oke, Bu Angel, apa kabar? Di sana ada suaminya di Bali ya. Kita akan menyapa Bu Angel dulu. Kita ingin lihat Bu Angel dulu. Malam hari ini pengantin baru pas 1 minggu hari ini. Ya, ini dia.
Puji Tuhan ya. 1 minggu genap ini pas hari mereka menikah hari Sabtu lalu. Oke, suaminya ada di Bali. Kita doakan supaya semua dilancarkan Tuhan ya. Sehat-sehat Bu Angel? Iya. Sehat Pak John. Oke, Pak Andi. Oke. Amin. Yes. Amin. Praise Amin. God. Tuhan berkati. Bu Mantap Angel ya. nggak keto, Pak John. Bu Angel nggak keto. Oh, Bu Angel ada nih. Ada Pak Ada Frans. Pak Frans. Pak Frans itu mesti gagu-gagu kok. Saya ikut nggak keto. Oke, baik. Ya. Ya, kelihatan Bu Angelnya. Oh, Bu Angel. Bu Anto. Ya. Oke, kembali pada host kita malam hari ini. Ya, terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan MA dari Kediri yang telah menyampaikan ibadah pada malam hari ini, juga firman yang luar biasa. Bapak Pendeta John Sarbunan diberi sehat, diberi kuat, diberi umur panjang. Dengan ibadah mulai dari pagi sampai malam, mulai dari hari Senin sampai hari Minggu kembali lagi. Kami percaya Tuhan berserta Bapak Pendeta John Sarbunan. Amin. Dan kami mengucapkan terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya doa profetik akan disampaikan oleh Bapak Hadi Dadi Dedi dari Surabaya. Silakan. Terima kasih Ibu Joyce. Sama-sama. Shalom Itu semuanya. Ya, shalom Pak Handi. Saya akan menyampaikan doa profetik. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan, semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Bapak Handi Dedi dari kota Denpasar, Bali. Ya, terima kasih Pak Handi. Terima kasih Pak John, Tuhan berkati. Amin. Ya, terima kasih Bapak Andi Dedi yang ada di Denpasar.
yang Baik. telah menyampaikan doa Menaikkan. profetik. Tuhan Yesus memberkati. Dan terima Terima kasih. kasih Ibu Jaju yang telah membawa doa firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ibu Yeti juga doa penaduan firman. Tuhan memberkati. Dan terima kasih Bapak Frank Angki memperdengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima Dan kasih, selanjutnya, Bu. ya, sama-sama. Dan selanjutnya kita akan masuk dalam pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak Hendro dari Sidoarjo. Silakan Pak Hendro. Ya. Salam semuanya. Ya, shalom. Halo. Saya akan menyampaikan pengumuman. Ya. Info gereja saya di persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita, marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan suku, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan berjalan kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer kepada rekening BCA, Gereja CSIC 0331 268 401, atau via rekening OVO Gereja CSIC 081 330 6929 atas nama Marius Johanis. Mari bergabung dalam ibadah Zoom bagi Gereja CSIC dimulai pukul 04 WIB. Mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan di awal harimu yang baru sepanjang hari. Acara ibadat ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Info penting, harap Ibu, Bapak Ibu, dan saudara semua mendukung acara ibadat di Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Bintang ini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan bunyikan lonceng notifikasinya, komen, dan share ke yang lain. Mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadah CSIC pada hari Sabtu 30 Maret 2024 pukul 10 WIB tempat Ibu Linda Fendi dan Selatan 4 Blok MC 68 Pondok Chandra Indah Surabaya Selatan. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Juliawati. Gereja CSIC itu memberi kesempatan bagi Bapak Ibu jemaat yang ingin melayani Tuhan, mengembangkan talenta dan karunia-Nya. Dalam melayani akan dibimbing langsung oleh Pastor John Sargunan MA. Info penting spesial dari Maret 2024. Pastor John Sargunan MA dan keluarga besar Gereja CSIC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran. Ulang tahun Pekan Kudus bagi semua saudara yang berbahagia. 1 Maret, Saudara Sastra Manggala Purnama, Putra Kabuhung, Putra Ibu Nina Armin di Kediri. 2 Maret, anak Emily Cassandra, cucunya Ibu Lydia Eka Sidoarjo. Siapa lagi menyusul HUT-nya harap menghubungi Ibu Sinta Nini Juliawati di 0859 6427 7805. Demikianlah info gereja CSIC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. 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 Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Bapak Hendro Sugiarto dari Sidoarjo. Tuhan berkati Pak Hendro. Sama-sama. Tuhan berkati Pak Hendro bersama Bu Silvi ya. Bu Silvi di belakang ya. Lagi keluar. Oh, oke. Baik. Ya, Tuhan berkati ya. Ya, kembali pada host kita malam hari ini, Bu Joyce Putirai. Terima kasih Bapak Hendro dari Sidoarjo telah menyampaikan pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sebelum kita menerima berkat Tuhan oleh Bapak Pendeta John Sargunan MA dari Kediri, mungkin ada yang mau didoakan. Silakan kirim WA atau langsung berbicara dengan Bapak Pendeta John Sargunan.
Terima kasih, saya Ibu Joyce Putirai sebagai host mengucapkan buat kita semua yang hadir pada malam ini, Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan terima kasih di ibadah malam Bapak Pendeta John Sargunan dari Kediri dan Ibu Sinta sekeluarga selalu diberi kesehatan, kekuatan, pelayanan Bapak Pendeta John Sargunan mulai dari pagi hingga malam. Tuhan beri umur panjang. Kami juga mengucapkan terima kasih kita semua yang hadir di ibadah pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kami serahkan ke Bapak Pendeta John Sargunan menerima doa berkat Tuhan. Silakan Bapak Pendeta John Sargunan. Ya, terima kasih Bu Joyce Putirai. Mari kita naikkan pujian ini sebagai pujian penutup ya. Kita pujikan pujian ini bersama-sama di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Engkau adalah Tuhan dan Raja kami dan Allah kami sungguh memuji Engkau ya Tuhan. Yesus Tuhan dan Allah kami. Mari kita katakan sama-sama di dalam Tuhan. Haleluya. Mari angkat suara kita katakan bersama-sama. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Mari dalam Tuhan kita katakan sama-sama, Yesuslah Tuhan selama-lamanya. Mari kita naikkan syukur pada Tuhan, kita katakan sekali lagi, Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana.
terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amen. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Oke, praise the Lord. Mari Bapak Ibu sekalian, kita arahkan hati kita kepada Tuhan Yesus ya malam ini. Kuasa Tuhan ada di tengah-tengah kita, dan bila mana Bapak Ibu persoalan, pergumulan, siapa yang sakit malam ini, saya minta saudara letakkan tangan kiri saudara di bagian tubuhmu yang sakit, dan arahkan tangan saudara di depan layar monitor ini. Karena malam ini kuasa Tuhan akan menghampiri engkau, kuasa Tuhan akan menjumpai engkau, kuasa Tuhan akan mendatangi engkau di malam hari ini dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Engkaulah Tuhan kekuatan kami, gunung batu kami, ya Tuhan. Oh, hiralabaya nama shikaralabaya. Tuhan lihat setiap umatmu malam ini yang sedang meletakkan tangan kiri mereka di bagian tubuh yang sakit. Imani, itu bukan tanganmu lagi, tapi itu tangan Tuhan sendiri yang berlubang paku, yang menggantikan tanganmu saat ini juga. Dan rasakan dan mulai imani malam hari ini aliran kesembuhan, aliran mujizat Tuhan, aliran kuasa Tuhan datang atas diri saudara. Engkau terima Bu Joyce Putirai, engkau terima Ibu Jajuk, engkau terima Bu Yeti, engkau terima Ibu Ong Kyoki, engkau terima Ibu Angel, engkau terima Pak Hendro, engkau terima Pak Handi, engkau terima dalam nama Pak Frans Angki, engkau terima Ibu Marta, engkau terima Pak Anto, engkau terima dalam nama Yesus. Ibu Meliawati, dalam nama Yesus. Ibu Sinta, Yohan Sini James, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atas tubuhmu malam ini. Di dalam nama Yesus. Ibu Lydia Eka juga, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atas tubuhmu. Di dalam nama Yesus. Aku berkata malam ini, engkau terima kesembuhan karena engkau datang dengan iman. Engkau pulang bawa mujizat di dalam nama Yesus. Engkau pulang bawa kesembuhan, engkau pulang bawa pemulihan, engkau pulang bawa kemenangan. Membawa kuasa Tuhan malam ini. Di tanganmu ada kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus aku berkata, jadilah sembuh. Yang sakit jantung sembuh, yang sakit diabetes sembuh, yang sakit paru-paru sembuh, yang sakit leukemia sembuh, yang sakit kista, kanker, tumor sembuh. Dalam nama Yesus, yang sakit tulang sembuh, yang sakit bagian otot sembuh, yang sakit di bagian mata, perut sembuh dalam nama Yesus. Yang sakit di bagian kepala, engkau sembuh dalam nama Yesus. Tidak ada lagi vertigo, dalam nama Yesus sembuh. Tidak ada lagi darah tinggi, sembuh dalam nama Yesus. Aku berkata malam ini, engkau sudah disembuhkan Tuhan. Ucap syukur. Yang sakit di bagian tulangnya, engkau sembuh malam ini. Siapapun yang sakit, cucumu yang sakit, Tuhan sembuhkan juga malam ini. Terima kasih, sembuhkan juga Ibu Rosalin, Pak Bruri. Tuhan sembuhkan di bagian tenggorokannya dalam nama Yesus, sehingga pernafasannya bisa kembali stabil dalam nama Yesus. Terima kasih. Sembuhkan juga putrinya Ibu Sandra yang ada di Jerman dalam nama Yesus. Sembuhkan juga Ibu Indriani, sembuhkan juga calon menantunya Christian. Sembuhkan juga Cinyo yang ada di Nganjuk. Sembuhkan juga Pastor Cornelis Ismail yang ada di Kota Bogor. Sembuhkan dia dalam nama Yesus. Sembuhkan juga Ibu Linda Effendi, karena tanggal 30 kami akan beribadah di tempat dia. Sembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih. Tuhan, kami percaya malam ini kuasa Tuhan sudah terjadi bagi saudara-saudara terkasih Ibu Joyce yang ada di Jalan Manyarejo juga. Sembuhkan dia. Dan kalau Tuhan juga membawa dia pulang ke surga, Tuhan biarlah sesuai kehendak Tuhan dan waktu Tuhan. Terima kasih. Ini doa kami kepadamu. Mari saudara angkat kedua tangan saudara di hadapan Tuhan. Mari Bapak berkati kebaktian malam ini. Semua yang sudah hadir, semua yang sudah ambil bagian dalam pelayanan ini, Tuhan memberkati semuanya di dalam nama Yesus. Berkati dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan sudah mendengar doa kami di malam hari ini, dan berkati kebaktian besok pagi, berkati kebaktian besok malam di setiap pertemuan kudus. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Terima kasih, kami bersyukur juga Tuhan sudah
sembuhkan, mertua Pak Hendro, Pak Sugeng sudah disembuhkan Tuhan. Terima kasih, istrinya Ibu Selvi juga sudah disembuhkan Tuhan, juga istrinya Pak Frans Angki, Ibu Selvi juga sudah disembuhkan Tuhan. Juga untuk putranya yang bungsu yaitu Jason, Tuhan sudah jamah dia sehingga dia akan naik ke kapal sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan waktu Tuhan, Tuhan mudahkan, lancarkan jalannya. Terima kasih, setiap orang percaya yang hadir malam ini, engkau punya anak, engkau punya menantu, punya cucu, imani malam hari ini, mereka sudah diberkati Tuhan, keuangannya, ekonominya, bisnisnya, karirnya, pekerjaannya, rumah tangganya, bahkan kesehatan tubuhmu dan kesehatan tubuh mereka sehat dalam nama Yesus. Oleh karena Tuhan mendengarkan doa-doamu, terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Sama-sama kita katakan. Amin. 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 Kita berkati Pak Handi ya, Bu Angel. Selamat malam. Berkati ya. Makasih Pak Tucon, Pak Anto, doanya dan terberkati. memberkati. Selamat malam Oke. semua Selamat teman-teman. malam semuanya. Terima kasih Pak John. Oh, kita bersama-sama Bu Yeti. Ya, makasih Tuhan berkati. Saya flu. Tuhan memberkati. Oke, Bu Om sembuh ya. Dalam nama Ya, Yesus. dalam Ada nama lagi Tuhan flu. Yesus sudah sembuh. Dalam nama Ya, Yesus ya sudah sembuh. Cayu Amin. dan berkati Bu Ya. Cinta. Ya. Ya, Pak Angki. Praise God. Oke. Semuanya Tuhan Berkati Bu berkati. Angel, Pak Handi ya. Angel. Oke, sama-sama Ya, Bu semangat. God bless Yeti. you all ya, Bu Yeti. Selamat Bu malam Cantik, Bu semuanya. Joyce. Sampai kita ketemu lagi ya. Oke, God bless you. Amen. Tuhan berkati Bless you. semuanya. Bye-bye. Bye-bye. Amin.